Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu di hari kedua ini tahun baru 2023 dan langsung saja tahun baru ini udah langsung ngegas karena situasi politik juga langsung memanas gitu. Jadi imbas dari berbagai kebijakan pemerintah justru di penghujung tahun 2022 kemarin. Dan saya kira yang paling sekarang ini kembali disoroti oleh publik itu berkaitan dengan Perpu yang diterbitkan oleh pemerintah, Perpu tentang Omnibus Law ini dianggap mentorpedo keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang ini Bung Rocky sudah mulai orang udah bisa baca pasal-pasal apa yang ada di dalam Perpu yang baru ini. Dan kemudian juga kemarin kan Pak Jokowi memberikan alasan, katanya bahwa Indonesia ini kelihatannya situasinya seperti normal-normal saja, tapi sebenarnya dalam situasi tidak menentu karena sekali lagi yang salah itu situasi global, gitu kata Pak Jokowi. Ya, itu yang diucapkan Pak Jokowi berkali-kali, bahwa Indonesia lain dari yang global, kami masih bisa tumbuh. Jadi seolah-olah Indonesia itu keanehan di dalam di dalam ekonomi politik dunia. Nah, sekarang dia mulai akui itu bahwa memang tidak normal. Iya, ketidaknormalan itu yang mesti dicari apa penyebabnya tuh. Kalau dia sekedar situasi dunia, ya mestinya Indonesia ikuti ketidaknormalan itu. Kalau dunia lagi turun ekonominya, Indonesia jangan bikin proyek-proyek yang boros anggaran, kan gampang kan. Jadi Jokowi ingin tetap proyek-proyek strategis dia itu kereta cepat, IKN jalan terus, kendati situasi global buruk, itu kan nggak masuk akal tuh. Kalau situasi global buruk, mana ada investor yang mau ikut di dalam proyek-proyek yang raksasa itu tuh. Jadi mungkin Pak Jokowi halunya tinggi banget, halusinasinya tuh. Dianggap Indonesia itu adalah satu-satunya tempat di mana investor dunia akan datang berbondong-bondong, kendati di dunia lagi panik dengan keadaan ekonomi, tapi Indonesia tetap punya keunikan. Nah, keunikan itu yang kemudian dipaksakan melalui Perpu tadi itu. Dan berkali-kali kita tahu bahwa Perpu itu tidak boleh digunakan asal-asalan, mesti ada hal-hal yang khusus itu. Dan dalam demokrasi Perpu itu sebenarnya dilarang, karena itu Perpu kan arogansi pemerintah tanpa ada legitimasi itu. Apalagi Perpu tentang sesuatu yang inkonstitusional, kan ngaco kan. Udah dinyatakan inkonstitusional tapi hidupkan lagi itu. Itu namanya barang yang udah dinyatakan haram, kan inkonstitusional artinya haram. Lalu Jokowi bilang enggak, itu halal. Lalu dia keluarin Perpu yang menghalalkan itu kan. Ini gila kan. Jadi sebetulnya para pengamat juga udah jengkel bahwa Jokowi bukan tidak sekedar menghargai jeritan buruh, tapi dia juga membypass Mahkamah Konstitusi. Itu nanti intervensi dari eksekutif terhadap yudikatif. Jadi bagian ini sebetulnya udah bisa diimpeach lah. Tapi kalau kita hitung lebih jauh lagi, itu sebetulnya memang karena kepanikan Jokowi sendiri bahwa semua rencana yang dia buat itu tidak dilirik oleh internasional. Kan Pak Jokowi udah berkali-kali jadi apa namanya, salesman itu, sales promotion man, sales promotion boy untuk memamerkan IKN, tapi nggak ada yang lirik kan. Karena itu dia kemudian paksakan supaya Omnibus Law itu dinyatakan aja sebagai hukum supaya investor ada kepentingan dengan kepastian hukum. Jadi kira-kira itu yang dia maksud dengan kegentingan yang memaksa. Itu memaksa investor untuk masuk ke Indonesia dengan memanipulasi hukum dia sendiri kan. Itu buruknya di situ cara berpikir presiden, atau dungunya di situ lebih tepat lagi. Ya, 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 ya. Dan orang benar-benar ini membayangkan kalau dalam negara yang beradab, jangan pakai negara yang beradab lah, negara demokratis gitu. Rasanya nggak mungkin terjadi ya situasi semacam ini ya, seorang presiden menerbitkan Perpu atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu dicarikan keterangan macam-macam cara ya, akhirnya memang nggak ada dalilnya untuk mengeluarkan Perpu. Satu-satunya dalil adalah untuk menyelamatkan ambisi dia sendiri itu untuk membangun IKN, kan cuma itu kan. Jadi apapun yang kita lihat dari Perpu itu sekedar ingin memastikan bahwa ambisi presiden tidak akan terganggu oleh status inkonstitusional dari Omnibus Law. Jadi hanya itu sebetulnya, dan itu kemarin di Fitri Susanti bilang itu culasnya presiden, itu lebih gila lagi, itu bukan sekedar dungu, udah culas kan. Nah, sifat culas itu yang harusnya kita perhatikan. Pakar-pakar tata negara, pakar hukum pidana segala macam itu, juga orang-orang di kabinet kok mau ya diperintah oleh keculasan gitu kan. Dengan alasan apapun kita bisa mengerti bahwa memang Indonesia kekurangan investor, tapi jangan itu dipakai sebagai trade off untuk menekan buruh.
Kan itu intinya di situ tuh. Jadi kita nggak usah pikirin lagi ini dari mana itu dirumuskannya. Dari awal memang Jokowi menghendaki supaya Omnibus Law itu segera diundangkan tuh. Tetapi kan ada problem dengan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi yang sendiri yang bilang bahwa iya itu cacat formal, cacat proses pembuatan karena nggak melibatkan partisipasi. Tapi sering kita dengar istana bilang udah pakai partisipasi, udah sosialisasi. Ya sosialisasi ke universitas yang nggak ngerti tentang prosedur, sosialisasi setelah dikasih amplop, sehingga pakar-pakar tata negara pro bagian buruk itu. Banyak pakar tata negara dungu yang pro bagian dari undang-undang itu. Tapi sekali lagi yang dimaksud MK adalah tidak adanya yang disebut meaningful participation. Jadi partisipasi yang bermakna itu mesti dibuka ke publik. Bagaimana mungkin undang-undang yang akan merangkum puluhan undang-undang dan menyangkut nasib buruh itu diputuskan secara diam-diam, diselundupkan naskahnya tuh supaya nggak ketahuan pers. Kan dari awal ini undang-undang yang udah bermasalah. Nah, dunia investor internasional tahu bahwa ini undang-undang bermasalah tuh. Karena itu MK justru menganggap bahwa bahaya kalau ini dinyatakan sebagai undang-undang yang udah positif itu. Jokowi pasti nggak merasa bahwa kok dia dihambat ya proses pembangunan infrastruktur dia itu. Nah itu yang menyebabkan dianggap ini genting loh. Ya genting buat siapa? Genting buat dia, buat presiden yang gagal untuk membuat kebijakan yang sound, yang masuk akal. Iya ya. Dan kalau kita amati memang narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini mendua ya. Atau kalau kita meminjam pengamat internasional nyebutnya sebagai man of contradiction gitu ya. Di satu sisi kan beliau selalu membangga-banggakan gitu bahwa Indonesia ini negara yang paling dalam situasi begini kita relatif stabil, resesi kita bisa terkendalikan, pertumbuhan terus jalan terus. Tapi di satu sisi kemudian beliau menjadikan alasan wah situasi kita ini sebenarnya tidak normal. Jadi yang mau dipegang yang mana? Gitu, karena otaknya nggak cukup. Itu kalau kita rumuskan dengan gampang, itu otaknya nggak cukup. Bukan otak Jokowi sebagai persona, otak Jokowi sebagai presiden tidak cukup. Kan bahkan Presiden Jokowi sendiri bilang nanti awal tahun Januari kita akan lihat pembangunan udah mulai di Kalimantan, bangunan-bangunan udah mulai ada tuh tempat-tempat itu yang sekarang dia bikin sendiri kan. Dia mau undang siapa lagi ke situ tuh. Jadi sekali lagi kita menghormati Jokowi sebagai presiden dipilih rakyat, tetapi kemampuan dia nggak cukup sebagai presiden, nggak cukup sebagai kepala negara, udah pasti gagal. Kita mesti ucapkan secara jujur ini supaya kita nggak memanipulasi. Kan ada semacam mental orang untuk menganggap ya dia berhasil tapi diganggu oleh oligarki. Bukan, ini satu paket. Jokowi dan oligarki itu satu paket. Bukan Jokowi dikendalikan oligarki atau oligarki dikendalikan Jokowi. Itu satu kepentingan. Itu kepentingan akumulasi yang tidak menghargai demokrasi kan. Jadi bukan kita mau benci pada Presiden Jokowi, tapi beliau tidak paham demokrasi dan dia mengabaikan proses-proses demokrasi kan. Demikian juga menteri-menteri yang berkumpul di sekitar beliau tuh. Kita mau anggap ini sebagai kejujuran dalam di tahun pertama menuju tahun pemilu. Coba jujurlah itu. Sri Mulyani coba jujur, Mahfud MD coba jujur, Erlangga coba jujur, segala macam itu. Coba lihat arah bangsa kemana itu. Jadi bukan sekedar soal mencari strategi supaya investor masuk. Enggak, ini dalam proses ke depan kita merusak demokrasi. Itu yang kita mau terangkan tuh. Istana merusak demokrasi itu. Kita ingin ada persaingan fair, kita ingin ada polisi yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Karena Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat, lalu dia kehilangan akses pada rakyat. Dan rakyat yang pernah memilih dia dimanipulasi pikirannya oleh para buzzer kan. Oh ini Jokowi hebat segala macam tuh. Jadi sekali lagi kita mulai dengan kejujuran tuh. Pemimpin itu kalau dia jujur walaupun dia salah akan dimaafkan. Tapi kalau dia arogan itu mungkin 2-3 kali pemilu mungkin selamat, tapi nanti begitu rejim berubah itu betul dipersoalkan semua. Jadi coba kita gedor sedikit aja akal sehat para menteri itu. Apa sebetulnya ide mereka tentang Indonesia selain ide tentang kepentingan masing-masing? Ya. Oke lah, tapi saya kira mungkin kita sudah berkali-kali membahas soal itu dan kita sendiri mungkin terheran-heran termasuk Anda dengan sahabat-sahabat dekat Anda yang tahu seperti apa sebelum mereka menjadi menteri sekarang masuk di kabinet jadi semacam itu. Apakah ini semacam apa ya? Jadinya semacam penyakit menular kedunguan di dalam kabinet atau sebenarnya seperti saya sering juga menyebutkan bahwa orang itu kalau kemudian berada kekuasaan atau di puncak, kalau kita berada di ketinggian, Anda kan sering naik gunung gitu ya, Bung Rocky ya. Kan orang sering ketika melihat ke bawah menjadi disorientasi. Iya, karena kekurangan oksigen itu. Kekurangan oksigen
Kalau naik gunung kurang oksigen, halusinasi itu. Kalau naik kekuasaan kekurangan pengetahuan itu artinya eh, menyebabkan seluruh bangsa itu hancur. Kalau saya naik gunung kekurangan oksigen saya sendiri yang pingsan itu. Tapi kalau naik kekuasaan tanpa kapasitas seluruh bangsa hancur itu. Seluruh bangsa pingsan kan. Jadi itu intinya tuh. Nah karena itu kita ya apa yang mesti dilakukan ya demo aja, buruh pasti akan demo tuh. Diminta apa nggak diminta pasti demo tuh. Kalangan akademisi akan meningkatkan tekanan itu, dan publik internasional akan melihat bahwa masyarakat sipil Indonesia betul-betul berupaya untuk mengembalikan demokrasi, sementara masyarakat politik, kabinet dan DPR berupaya untuk memanipulasi pikiran publik. Jadi terlihat betul bahwa ini yang nggak ada moral call di dia. Apa susahnya bilang oke, kita memang bersedih, maka dengan segala pertimbangan karena keadaan genting, maka saya Presiden Republik Indonesia ada kegentingan yang memaksa, maka saya putuskan untuk menunda IKN. Itu baru otaknya ada itu kan. Ini karena kegentingan yang memaksa, maka saya lanjutkan IKN yang menghina buruh, IKN yang memboroskan anggaran segala macam. Kan ngaco kan. Jadi dari logika pendek aja kita tahu bahwa pikiran-pikiran kabinet itu pendek semua tuh. Ya. Nah, ini kan kita tahu nih, setelah Perpu nanti kan biasanya akan dijadikan undang-undang gitu ya, seperti juga undang-undang COVID pada waktu itu ya, kan munculnya juga dari Perpu. Tapi kita tahu kalau COVID waktu itu ada justifikasinya begitu ya. Nah, ini kan akan segera juga jadi undang-undang, dan orang nanti biasanya mereka bilang ya kalau nggak sepakat silahkan lagi majukan gugatan yudisial ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya ini akan lucu banget, ini ada undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, kemudian terbitkan Perpu, kemudian dijadikan undang-undang dan diminta untuk menggugat lagi gitu. Nanti Mahkamah Konstitusi lakukan keputusan, oh ini ternyata tidak inkonstitusional, jadi terpaksa mesti diterima sebagai konstitusional. Jadi Mahkamah Konstitusi juga dungunya di situ kan, dia pasti akan dibingungkan itu. Dia bilang inkonstitusional, lalu dinyatakan konstitusional oleh Presiden, lalu dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mesti ambil keputusan apa? Kan secara logis, secara aturan etik atau bahkan secara legal reasoning, udah pasti Mahkamah Konstitusi akan bilang itu sama, itu undang-undang yang sama yang masuk ke kita, materinya itu juga, kertasnya sama, atau jumlah pasalnya sama. Kita udah putuskan itu inkonstitusional bersyarat. Jadi muter-muter di situ tuh. Dan itu artinya kita mau lihat aja di Mahkamah Konstitusi mau ngomong apa coba. Jadi disudutkan di situ, lalu orang bilang ya udah, artinya sebelum diputuskan udah ada pembicaraan dengan Mahkamah Konstitusi supaya itu jangan lagi disebut inkonstitusional bersyarat. Kan itu namanya jeruk nanam jeruk, lalu datang jeruk, dia minum lagi jeruk itu. Mari kita lihat ini yang kedua ya, gini, kalau soal, kan kita selalu persoalkan pemerintah menyatakan bahwa pemerintah punya surplus anggaran gitu ya, melalui berapa ekspor komoditas itu kita surplus anggaran. Tapi di satu sisi juga kemudian pemerintah selalu menyatakan bahwa kita tidak baik-baik saja karena itu kemudian subsidi dicabut dan sebagainya. Dan kemarin kita masih ingat bagaimana sampai ada Menteri Perhubungan yang mau membuat tarif tiket yang berbeda di dalam KRL dan sebagainya. Tapi di satu sisi ternyata kemudian untuk pembelian mobil listrik disubsidi jauh lebih besar. Itu Bung Rocky ya. Waktu itu angkanya kalau untuk subsidi KRL itu 2,1 triliun. Sementara untuk pembelian mobil-mobil listrik itu sampai 5 triliun. Coba bayangkan di satu sisi orang disuguhi dengan kontradiksi semacam ini. Itu kan kita senang waktu Jokowi bilang kita surplus banyak dari ekstraksi industries, komoditas kita banyak. Oke, bagus itu Pak Jokowi. Tapi nanti Jokowi ngeluh, tapi kan kita pakai buat subsidi. Oh nggak apa-apa Pak Jokowi, subsidi aja buat rakyat. Ternyata subsidinya buat pemain-pemain nikel sebetulnya untuk bikin baterai kan. Jadi dari segi kebijakan itu yang kita sebut subsidi itu pada siapa sebetulnya? Subsidinya dicabut buat orang banyak, tapi subsidi buat orang-orang pemain-pemain strategis itu digelontorkan habis-habisan kan. Jadi sekali lagi ini bukan soal rasa iri atau apa, ini soal nurani, soal yang disebut the idea of justice itu betul-betul lenyap di dalam kabinet ini. Saya kenal semua orang yang di istana itu kan, menteri-menteri strategisnya. Tetapi dengan kejujuran kita mau bilang, kalian itu sebetulnya kehilangan kepekaan terhadap kebangsaan, terhadap solidaritas itu.
Kenapa nggak tunda sedikit arogansi itu? Akumulasi iya, ketamakan iya, tetapi ada hal yang pada manusia itu standar, yaitu keadilan sosial. Jadi soal itu yang kita himbau sebetulnya. Ya kita himbau aja, kita nggak punya kekuatan politik. Saya cuma bisa ngomong di sini kan. Herso hanya bisa bertanya dan sama-sama FNN berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa kemenduaan itu, inkonsistensi itu, man of contradiction itu menyakiti rakyat sebetulnya. Oke, jadi kita memulai hari pertama dengan hari kedua, saya kira ya, di tahun 2023 ini dengan kontradiksi, dan itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dan memang selamat datang dalam di negara dengan kepala negara yang kontradiktif. Ya, itu yang akan dicatat sejarah dan satu paket dengan kebijakan-kebijakan dia yang lain tuh. Jadi memang dari awal politik itu kalau nggak diasuh dengan etika dasarnya itu 0% kompetisi, itu di ujungnya adalah manipulatif itu. Oke, tetap 0% ya. Yes.